Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, dan para pemirsa pendengar dari jarak jauh yang masih setia mendengarkan kajian kita dari Masjid Khalid bin Walid, daerah Isimu, masih Kabupaten Gorontalo ini, Kabupaten Gorontalo. Kita sapa semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniai kepada kita rahmat, keberkahan, istiqomah, khususnya istiqomah dalam menuntut ilmu. Taib ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa kita selalu ingatkan untuk menata hati dalam setiap amalan kita, termasuk majelis ilmu yang kita adakan ini. Kehadiran kita ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena besar dan kecilnya pahala yang kita peroleh atau yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita, kadar ketulusan hati kita dalam mengharap janji Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di mana kita kemarin ya ikhwan? Masuk bab syurutus shalah. Baik, kita masuk bab yang baru dari kitab Al-Ajibatul Jaliyah fil Ahkamil Hanbaliyah. Qala Syekh Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullahu ta'ala, babu syurutis salati, bab pembahasan tentang syarat sah dalam salat. Jadi di dalam salat ya ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam salat ada perkara yang wajib untuk kita ketahui dan ada perkara yang sunnah. Makanya para ulama membagi di dalam solat itu ada syarat sah solat, ada rukun solat, ada perkara yang wajib di dalam solat, ada perkara yang sunnah di dalam solat, ada perkara yang makruh di dalam solat, ada perkara yang mubah di dalam solat, dan ada perkara yang haram atau yang membatalkan solat. Ini semua dikumpulkan para ulama, alhamdulillah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang banyak karena telah berkhidmat untuk umat, untuk Islam, mengumpulkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu bab. Nah, kalau zaman dulu nanti orang menguasai semua bidang, baru dia bisa ngumpul hukum-hukum seperti ini. Namun alhamdulillah, berkat atau lewat tangan para ulama, mereka menyendirikan ilmu fikih ini. Dan yang lebih kita syukuri lagi yaitu mereka bukan hanya menyendirikan fikih muamalah, ilmu fikih ini, tapi membuat bab-bab di dalam
fikih, ilmu fikih. Ada bab toharoh, ada bab sholat, ada bab zakat, puasa dan seterusnya. Kemudian mengumpulkan hukum-hukum yang terkait dengan itu. Yang semua hukum ini bukan sederhana. Pengumpulan hadis hukum-hukum ini dalam satu bab bukan perkara yang sederhana ya. Dia harus meneliti semua dalil-dalil yang ada. Misalnya dalam bab sholat, syarat sah sholat misalnya, itu di sini disebutkan 9. Untuk menentukan 9 ini, dari yang 9 ini itu butuh observasi, butuh penelitian, semua dalil. Bukan cuma 1-2 biji dalil, 1 hadis, 100 hadis, bukan. Semua hadis dikumpulkan semua, kemudian dari Al-Quran, kemudian dari perkataan para sahabat, kemudian perkataan para tabi'in dan seterusnya. Kemudian dikumpulkan juga pendapat-pendapat para ulama yang terdahulu, sehingga menghasilkan hukum yang seperti ini. Ini kita tinggal enak langsung tahu hukum. Wa illa ya ikhwan, jalan untuk mendapatkan hukum ini tidak gampang. Makanya kita bersyukur, tinggal kita tenang karena ini sudah bahan jadi. Tenang, sudah belajar. Kita pelajari, kita hafal, kita pahami. Taib. Bab syurutis shalah, bab pembahasan tentang syarat sah salat. Didahulukan karena sebelum salat ini harus terpenuhi. Didahulukan syarat sah salat, kemudian setelah itu rukun, perkara yang wajib dalam salat. Kenapa? Karena syarat sah salat ini dia harus terpenuhi dulu, baru bisa masuk di dalam salat. Kalau dia tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat. Olehnya itu para ulama mendahulukan syarat sah sholat dulu, baru rukun dan seterusnya. Jadi syarat sah sholat ini dia di luar sholat. Jadi sebelum memasuki sholat dia harus sudah terpenuhi. Beda dengan rukun. Kalau rukun sholat ya gerakan sholat itu sendiri. Taib, apa saja syarat sah solat ini? Syurutus solati kam wa mahi. Syarat sah solat ini berapa dan apa saja dia itu? Al jawabu, jawabannya kata beliau, syurutus solati tis'atun. Syarat sah solat itu ada 9. Ada berapa ya ikhwan? Ada 9. Mana dalilnya yang menunjukkan 9? Tidak ada dalilnya. Antum sampai botak kepala cari dalil dari Al-Quran. Syarat sah solat 9, begitu lafadznya tidak ada. Dari hadis juga tidak ada. Terus dari mana ulama bisa menentukan 9? Melalui apa? Istiqra wa tatabbu', melalui penelitian. Tadi saya sudah jelaskan. Untuk bisa mengumpulkan ini yang 9 melalui apa? Penelitian semua dalil-dalil yang ada. Jadi bukan cuma hadis, Al-Quran, perkataan para sahabat. Jadi ini berdasarkan penelitian. Begitu juga isim. Kalau kita mau belajar apa ini? Bahasa Arab. Isim kalimat dalam bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Isim, fi'il dan huruf. Mana dalilnya? Dalilnya penelitian, tatabbu' wal istiqra'. Paham di sini ikhwan? Tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Mana dalilnya? Tatabbu' wal istiqra', melalui penelitian. Nah, ini juga kita katakan. Jadi yang mengingkari tauhid dibagi 3 ya tidak ada alasan untuk mengingkari. Karena sudah kita jelaskan melalui istiqra', penelitian. Bukan pembagian itu yang kalian permasalahkan.
isinya sebenarnya. Kalau ingin permasalahkan isinya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, substansi dari pembagian ini uluhiyah, rububiyah. Kalau salah kalian kritik itu. Bukan pembagian 3. Itu cuma penelitian para ulama. Tayyib. Sama saja. Orang yang mengkritik ini belajar fikih juga mereka. Mereka dapatkan buka kitab para ulama, syarat sah salat ada 9. Itu dari mana? Ya itu penelitian. Dilihat, tinggal dikaji. Misalnya syarat sah pertama ini al-Islam, betul tidak syarat sah salat yang pertama Islam? Dikaji. Kalau memang salah ya kritik. Taib. Wahiyal Islamu wal aqlu wat tamyizu. Yang 9 itu adalah yang pertama Islam, yang kedua al-aql, berakal, yang ketiga at-tamyiz. Apa tamyiz? Anak yang sudah berumur 7 tahun sempurna ke atas. Bukan baru jalan 7 tahun, bukan, sudah sempurna 7 tahun ke atas. Sampai sebelum balik, itu namanya tamyiz. Nah ini syarat yang ketiga, tamyiz. Artinya di bawah dari tamyiz tidak sah. Tidak sah anak umur di bawah 7 tahun tidak sah salat. Kemudian wa taharatu ma'al qudrati 'alaiha. Yang keempat adalah bersuci ma'al qudrati 'alaiha, bersuci disertai mampu. Wa taharatu ma'al qudrati 'alaiha. Bersuci disertai mampu. Maksudnya bersuci kalau mampu. Kemudian yang kelima, wa dukhulul waqti, masuknya waktu. Yang keenam, wasatrul aurati ma'al qudrati bi syai'in la yasiful basyarata. Yang keenam, as-sadis, yang keenam, satrul aurah, menutup aurat. Ma'al qudrati, jika mampu, bi syai'in, dengan sesuatu apapun, la yasiful basyarata, yang tidak menampakkan kulit, yang tidak mensifati kulit. Menutup aurat dengan disertai mampu, maksudnya kalau mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u wajtinabun najasati allati lam yu'fa anha li badanil musalli wa thawbihi wa buq'atihi ma'al qudrati. Wajtinabun najasah, menjauhi najis. Allati lam yu'fa anha, yang najis yang tidak dimaafkan. Lam yu'fa anha, najis yang tidak dimaafkan. Li badanil musalli, dijauhkan dari mana? Dari badan orang yang sedang sholat, orang yang sholat. Wa thawbihi, dan dari pakaiannya. Wa buq'atihi, dan tempat sholatnya. Ma'al qudrati, disertai mampu. Tayyib. Jadi yang 7 ya sabi' ini apa? Menjauhi najis yang tidak dimaafkan dari badan, yang pertama, yang kedua dari pakaian, yang ketiga dari buq'ah, tempat sholat. Ma'al qudrah, disertai mampu. Kemudian yang kedelapan, ats-tsaminu wastiqbalul qiblati ma'al imkani, menghadap kiblat ma'al imkan, kalau memungkinkan. Ma'al imkan, kalau memungkinkan. Masyaallah, jazakallah khair. Wastiqbalul qiblati ma'al imkan, menghadap kiblat kalau memungkinkan. Kemudian yang kesembilan, at-tasi'u wan niyatu, niat. Baik. Ada berapa semua?
9 ya. Ini syarat sah sholat, harus dihafal ini ikhwan. Harus dihafal syarat sah sholat ada 9. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat toharoh, yang kelima masuk waktu, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh menjauhi najis, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Gampang ini dihafal cepat ya. Coba siapa yang bisa hafal? Coba Pak Yanto. Islam, coba dulu. Islam berakal, baru tamyiz, masuk waktu, menutup aurat, baru bersuci, apa lah? Tiap niat bersembahyang. Niat menjauhi najis. Coba siapa yang hafal? Coba Pak Ferry, coba. Kalau bisa sesuai susunan ini ya, supaya enak. Islam berakal, tamyiz, bersuci bareng, menutup aurat bareng, menjauhi najis, menghadap kiblat, niat. Alhamdulillah. Ada yang terlepas? Ada yang terlepas. Aduh, gimana itu? Masuk waktu. Masa bayang belum masuk waktu tiap sah itu. Harus dihafal ya kawan. Ini dasar, pelajaran dasar tidak ini? Sangat dasar. Berkaitan dengan sholat. Kadang kita tidak hafal kalau mau ditanya-tanya, tapi secara praktek kadang sudah bikin tuh. Cuma penuntut ilmu itu dia bisa merinci, menyebutkan. Bedanya orang awam dengan penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu bisa menjelaskan, kalau orang awam tidak bisa menjelaskan. Tapi antum tanya paham. Praktek dia. Coba jelaskan. Wah, tidak bisa saya. Paham ini? Kalau penuntut ilmu dia bisa menjelaskan. Jadi kemampuan menjelaskan itu memiliki keahlian tersendiri itu. Itu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak belajar. Orang yang belajar dia harus bisa. Taib. Islam dan juga ini ilmu dasar harus hafal supaya nanti sudah pelajaran tingkat lanjut. Pelajaran tingkat lanjut ini sudah dirinci, sudah banyak rinciannya ini. Yang 9 ini rinciannya banyak sekali. Ikatan-ikatannya seperti apa, pengecualian seperti apa, kondisi seperti apa. Kalau antum belum hafal ini ya, hanyur seperti orang belum bisa berenang, langsung dilepas di lautan. Hidup selesai. Kalau masih di pinggir-pinggir pantai ya enak. Belum bisa berenang, tidak ada pelampung lagi. Dilepas di sana di lautan. Ya, baik. Yang pertama apa ya ikhwan? Islam. Yang pertama Islam. Berarti yang keluar apa di sini? Kafir. Jadi kafir tidak sah sholat. Tidak sah DP sholat. Stephen mau masuk sembahyang dia. Stephen terus contoh ini.
Agama apa Stephen? Kristen saya, Kang. Mau piba sambayang orang Minahasa misalnya contoh. Sholat. Tapi saya mau semua basahadat sama antarin, cuma saya semua sambayang dari sekarang. Bisa? Tidak bisa. Sahadat dulu Stephen baru bisa sholat. Paham di sini? Jadi harus Islam baru bisa sholat, baru bisa sah sholatnya. Kemudian yang kedua, berakal. Berarti yang keluar di sini apa? Gila. Orang gila ya tidak sah sholatnya. Termasuk orang gila apa? Hah? Pingsan. Pingsan tidak bisa bergerak dia. Hah? Orang mabuk masuk. Orang pikun. Pikun juga masuk, digolongkan seperti orang gila. Mau tanya siapa ini? DP maitua bisa tanya siapa? Saya tidak kenal. Padahal DP maitua. Mau suruh sambayang dia bikin 10 rakaat salat maghrib. Tayyib. Dan ada kisah juga diceritakan oleh para ulama ahli hadis, beberapa ahli hadis yang di masa tuanya mengalami pikun, sehingga kalau dia meriwayatkan di masa tua, orang tidak terima dari hadis. Kalau di masa muda, orang terima dari hadis. Pikun di masa tua, baru pagi dia sholat lohor. Ditanya ini sholat apa ini? Sholat zuhur. Baru masih pagi ini. Nah itu pikun termasuk digolongkan ke dalam orang yang tidak berakal. Taib. Wa tamyiz. Kemudian tamyiz. Apa tamyiz tadi? Anak yang sudah sempurna umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik. Ini syarat sah, bukan balik ya. Balik itu bukan syarat sah. Balik itu syarat apa itu? Ini tamyiz syarat sah. Artinya orang anak tamyiz yang 7 tahun ke atas, sholat dia sah sholatnya. Itulah maksudnya. Ini kan cerita tentang syarat sah sholat. Cuma anak yang belum balik sholatnya tidak wajib, cuma sah. Kalau balik syarat apa itu? Syarat wajib. Sudah lewat kemarin tuh. Sudah lewat. Kapan seseorang diwajibkan untuk sholat? Kapan seseorang diwajibkan untuk sholat? Kapan kemarin? Siapa yang masih ingat? Seseorang diwajibkan untuk sholat? Orang yang diwajibkan masuk sholat. Yang pertama muslim. Yang kedua mukallaf. Mukallaf tidak sedang haid. 3 itu. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga tidak sedang haid dan nifas. Terpenuhi ini wajib dia sholat. Muslim, mukallaf. Mukallaf apa? Berakal dan balik. Jadi balik syarat menjadi wajib, bukan syarat sah. Kalau kita katakan balik itu syarat sah, anak yang tamyiz tidak sah dia sholat kalau begitu. Paham di sini? Jadi syarat sah tamyiz. Kalau syarat wajib untuk menjadi wajib yaitu balik. Baik. Islam, berakal dan tamyiz ini berlaku di semua ibadah. Ini tiga syarat ini berlaku di semua ibadah. Berlaku di semua ibadah. Kecuali sisanya. Yang sisanya itu khusus untuk disolat saja. Paham ya?
Sisanya 4 dan seterusnya itu khusus untuk berlaku di sholat. Kalau Islam semua ibadah. Orang kafir ya tidak boleh naik haji, tidak sah. Berakal orang gila ya tidak boleh haji, tidak sah. Kecuali tamyiz. Tapi di ibadah yang lain tamyiz jadi syarat sah. Tamyiz jadi syarat sah. Artinya di haji tidak syarat sahih tamyiz, maksud saya biar tidak tamyiz. Kalau di haji, khusus di haji, biar tidak tamyiz, hajinya sah. Anak misalnya baru umur 3 tahun, DP orang tua kasih naik haji, boleh sah. Kalau di ibadah lain tidak boleh. Kasih naik haji yang umur 3 tahun boleh sah. Tapi kalau disuruh sholat tidak sah. Paham di sini? Suruh puasa tidak sah. Baik. Kemudian yang keempat, wa taharatu ma'al qudrati 'alaiha. Syarat yang keempat, bersuci disertai mampu. Maksudnya bersuci kalau mampu. Yang dimaksud bersuci di sini apa ya, ikhwan? Hadas besar dan hadas kecil. Bukan najis, karena najis nanti di yang ke-7 nanti. Jadi toharoh di sini adalah toharoh dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau mampu, artinya kalau tidak mampu ya sudah. Dia sholat seperti itu tanpa bersuci. Misalnya dia di kondisi yang tidak ada air dan juga tidak ada tanah untuk bertayamum, ya kan? Kalau orang tidak ada air, di kondisi tidak ada air, ada tanah, dia wajib tayamum. Bagaimana kalau tidak ada tanah? Tidak ada berarti. Terus orang seperti ini langsung sholat. Paham ini? Sholat. Jadi cuma dia niatkan dia bersuci, terus dia sholat. Tidak ada air, tidak ada tanah. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Taib. Jadi dipersyaratkan yang keempat ini, untuk 4 ini, syarat 4 ini dia harus bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau tidak mampu pakai air, pakai tanah tayamum. Tidak mampu, sudah gugur, berarti dia sholat apa adanya tanpa bersuci. Kemudian yang kelima, wa dukhulul waqti, masuk waktu. Masuk waktu. Tayyib. Kalau sudah lewat waktu, jadi syarat-syarat di sini beliau sebutkan masuk waktu. Jadi kalau yang belum masuk waktu, sholat tidak sah sholatnya. Ya kan? Antum mau sholat zuhur masih jam 11 misalnya, 10 sah sholat zuhur. So capek kita ini, paling kalau semua jam 12 ke atas setiap mau dapat sembahyang lohar, kita semua sapu jam 11. Semua sembahyang lohar kita jam 10. Semua kasih duluan akan bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena syarat yang kelima ini tidak terpenuhi masuk waktu. Dia harus sudah masuk waktu. Paham di sini? Nah, kalau sudah masuk waktu baru sah dia sholat. Bagaimana kalau sudah lewat waktu? Sah atau tidak? Sah sholatnya lewat waktu. Jadi yang dipersyaratkan masuk waktu saja. Masuk waktu. Kalau lewat waktu tidak sah. Bukan syarat. Paham di sini? Kalau dia sengaja sampai lewat waktu dia baru sholat, dapat dosa. Kalau tidak sengaja tidak dapat dosa. Paham di sini? Ya, walaupun waktunya sudah lewat, dia harus tetap sholat.
tidur malam, bangun jam 7 pagi, lewat subuh. Wajib dia sholat subuh ini? Wajib sholat subuh, harus dia sholat subuh. Taib. Kemudian yang keenam, wasatrul aurati ma'al qudrati bi syai'in la yasiful basyarata. Satrul aurah, menutup aurat, ma'al qudrah, jika mampu, bi syai'in la yasiful basyarata, dengan sesuatu apapun, bi syai'in mutlak. Ya, lafaz mutlak itu mutlak, artinya dengan sesuatu apapun. Syai'in itu lafaz mutlak, umum lah bahasa kita Indonesia. Berarti ya semua, apa saja. Mau pakai daun misalnya, pakai pelepah, apa saja yang bisa menutup aurat. Kain, plastik yang bisa menutup aurat itu wajib. Paham di sini? Bisyai'in umum, la yasiful basyara, tetapi sifat yang kedua bisyai'in, dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. La yasiful basyara, kemudian sesuatu itu sifatnya tidak menampakkan kulit, tidak transparan bahasa kita. Paham ini? Tidak transparan. Jadi kalau transparan, kelihatan kulitnya dari luar begitu, ya tidak sah, tidak boleh, tidak cukup berarti. Ini tidak transparan dan kelihatan. Ada memang kan? Iya kan? Baju yang transparan, kelihatan kulit dari luar, kelihatan, ini tidak boleh, tidak sah. Taib. Kalau membentuk tidak ada masalah, artinya tetap sah. Paham ini? Tetap sah. Agak ketat sedikit misalnya, tetap sah. Yang penting tidak transparan. Kemudian tayyib ma'al qudrah, kalau atau disertai mampu. Berarti kalau dia tidak mampu, ya sudah. Di penjara misalnya tidak dikasih pakaian, di dalam penjara masuk waktu, tidak dikasih pakaian, telanjang di dalam penjara, masuk waktu. Sholat harus sholat. Dia tetap sholat, harus sholat dia, walaupun dalam keadaan telanjang. Sholat dia. Taib, paham di sini ikhwan? Paham ya? Nah, jadi yang keenam ini menutup aurat. Nah, kalau mampu, berarti kalau tidak mampu sudah gugur. Dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. La yasiful basyarah, yang tidak menutup, yang tidak transparan. Kemudian aurat, batasan aurat yang wajib untuk ditutup. Kalau laki-laki dewasa, laki-laki dewasa auratnya di dalam sholat yaitu dari pusar sampai lutut. Tapi pusar tidak masuk, lutut juga tidak masuk, antara pusar dengan lutut. Itu aurat yang wajib ditutup. Syarat sah. Kalau tidak nutup itu tidak sah. Kemudian ini laki-laki yang dewasa. Dewasa artinya di sini sudah balik. Dari antara pusar dengan lutut. Kemudian ditambah dengan
salah satu dari bahunya harus tertutup juga. Bahunya ini harus tertutup. Tertutup. Salah satunya. Jadi kalau dia sholat tertutup antara pusarnya dengan lututnya, tertutup bahunya, sah sholatnya sah. Baik, paham ya? Nah, ini kita bicara kadar yang sah ini ya. Jangan antum bikin ke masjid cuma pakai celana pendek misalnya, tidak pakai baju. Orang useran. Tapi ini sah. So belajar fikih Hambali saya ini aurat laki-laki kan sebatas apa? Pusar dengan lutut. Ini susah saya bersambayang. Ya tapi tidak ada adab. Orang gila usir. Paham di sini ikhwan? Jadi ada tempat lah. Tapi kalau antum sholat dalam keadaan seperti ini sah. Paham ya? Sah. Ini untuk orang dewasa ini ya. Untuk orang dewasa. Kemudian anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki dari umur 10 tahun ke atas sampai sebelum balik, 10 tahun ke atas sampai sebelum balik. Thayyib, 10 tahun ke atas sampai sebelum balik, yaitu pusar dengan lutut. Cuma itu saja. Loh, apa bedanya dengan orang dewasa? Kalau orang dewasa atau orang balik harus nutup ini. Antara pusar dengan lutut ditambah bahu harus nutup. Kalau yang sudah balik laki-laki ini ya. Kalau anak kecil yang belum balik dari 10 tahun ke atas cukup dari pusar sampai lutut. Kalau dia bersambayang dengan model seperti itu sah pakaian. Kalau untuk yang di bawah dari 10 tahun, dari umur 7 tahun ke 10 tahun, paham ya? 7 tahun ke 10 tahun kemaluannya kubul dan dubur. Cuma pakai celana dalam misalnya dia tutup, dia bersambayang sah. Paham ya? Tapi kalau 10 tahun ke atas saya harus pakai celana utuh, harus tutup antara pusar dengan siku. Tuh. Terus gimana Ustadz yang di bawah dari 7 tahun? Di bawah dari 7 tahun dia sambayang kan tidak sah. Kenapa mau kita bahas di bab sholat? Di bawah 7 tahun kan sholatnya tidak sah. Ngapain dibahas? Cuma para ulama bahas berkaitan dengan aurat. Mereka bahas kalau umur 7 tahun ke bawah tidak ada DP aurat. Biar dia kesana kamari, DP kemaluan kesana babajal. Tidak ada DP aurat. Di bawah umur 7 tahun sampai 0. Tapi kalau umur 7 tahun ke atas, itu ada auratnya. Auratnya kemaluannya. Kubul dan dubur harus nutup itu. Minimal dia pakai celana dalam itu. Jangan kasih biar ya antum pe anak 7 tahun ke atas kong batalannya kesana kamari. Tidak boleh dapat lihat itu. Orang tuanya tidak boleh lihat itu umur begitu. Kecuali darurat mau dia. Sakit misalnya dirawat lain. Kalau 10 tahun ke atas sampai sebelum balik, itu harus sudah nutup pusar dengan DP sampai lutut. Ingat, pusar dengan lutut tidak masuk antara itu. Kemudian perempuan itu sudah beranjak laki-laki. Kalau perempuan dewasa semuanya aurat kecuali wajah. Kecuali apa? Wajah. Semuanya aurat kecuali
wajah. Jadi tangan tidak boleh kelihatan, berarti kaki tidak boleh kelihatan di dalam sholat. Kecuali wajahnya saja. Terus wajah yang wajib untuk dibasuh di wudhu itu wajah. Itu yang saya kelihatan. Baik, paham di sini, ikhwan? Nah, kita cerita mazhab Hambali. Terus kalau anak perempuan yang di bawah umur yang belum balik, anak perempuan yang belum balik dari umur 7 tahun, kalau yang laki-laki ada rincian tadi, perempuan tidak, 7 tahun ke atas sampai sebelum balik pusar dengan lutut, itu dekat aurat. Paham ini? Pusar dengan antara pusar dengan lutut. Itu anak perempuan yang dari umur 7 tahun sampai ke atas sebelum balik. Jadi kita punya anak perempuan, dia sholat misalnya, sholat dia cuma pakai apa? Pakai baju biasa, tidak pakai jilbab, apa sah sholat. Paham ini? Sah sholatnya. Tidak pakai kerudung dia sholat. Kalau balik ya tidak sah, harus nutup semua. Atau cuma bibi dia cuma dia sarung, saya sah. Baik, paham di sini ikhwan? Kita yang kita bahas ini kadar sah. Yang lebih bagus ya nutup aurat. Yang lebih bagus apa? Sempurna lebih bagus. Pakai pakaian semua, nutup semua. Walaupun kita laki-laki dewasa, yang sempurna, yang bagus adalah di samping menutup aurat, sempurna menutup badan seluruhnya. Semakin longgar, semakin bagus. Nutup, apalagi tertutup sampai bagian kepala, itu lebih sempurna, lebih bagus. Baik, paham di sini ikhwah? Paham ya? Kemudian kita masuk wadukhulul waqti. Syarat sah yang kelima, masuk waktu. Udah masuk sholat azan sedikit lagi ya? Sebentar. Baik, wadukhulul waqti, masuk waktu. Aduh, mutar saya ini. Masuk satrul aurah. Yang kemudian sabi', yang ketujuh, wajtinabun najasatil lati lam yu'fa anha, menjauhi najis yang tidak dimaafkan. Berarti najis dari definisi beliau ini atau yang beliau jelaskan ini dari syarat yang ketujuh ini, berarti di sana difahami dari perkataan beliau ini, berarti di sana ada najis yang tidak dimaafkan. Jadi najis itu dibagi dua, ada yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Paham ini? Najis yang dimaafkan yaitu darah kita yang volumenya sedikit, dimaafkan. Kita ada luka, keluar darah sedikit, sementara sholat boleh. Paham ini, ikhwan? Ada nanah ya, sedikit tapi kalau banyak tidak boleh. Sudah tidak dimaafkan, itu harus dibersihkan. Baik. Ijtinabun najasah la yu'fa anha li badanil musalli, dari badannya. Dibersihkan dari badannya, harus dijauhkan. Pahamnya? Jadi ketika ini masuk sholat harus sudah bersih, badan ini harus sudah jauh dari najis yang tidak dimaafkan. Kemudian wa thawbihi, dan pakaiannya, pakaian juga harus bersih dari najis, harus terjauhkan dari najis. Wa buq'atihi, dan tempat sholat. Paham di sini tempat sholat?
Yang dimaksud tempat salat di sini ya ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, adalah tempat dia berdiri, tempat dia sujud, menaruh tangannya, menaruh dahinya, jidatnya, hidungnya, menaruh tangannya, lututnya di situ, itu yang dimaksud. Kalau di antara situ tidak ada masalah, bukan itu. Misalnya antum sujud, najis antum di depan antum, tapi tidak menyentuh tangan, tidak menyentuh kaki, maka boleh. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud najis itu di tempat sholat antum, yaitu tempat sujud antum. Paham ini? Tempat antum berdiri. Misalnya antum sujud, rukuk, misalnya duduk, di sekitar antum ada najis, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di tempat berdiri, di tempat duduk antum sholat, di tempat sujud. Walaupun berhadapan dengan antum najis, selama antum tidak dapat korek, tidak tak korek, ya tidak. Sholat tetap sah. Ini buk'ah, ini maksud buk'ah, tempat sholat. Paham di sini ikhwan? Misalnya antum paham ya? Antum najis di sini, antum sholat di sini, tidak ada masalah. Bahkan di depan antum ada najis, selama antum tidak sentuh itu najis, antum sujud, tangan depan antum ada najis, tidak ada, sholat tetap sah. Ma'al qudrah, disertai mampu. Berarti kalau tidak mampu ya antum di penjara misalnya, penjaranya najis di situ, tanpa orang bakincing situ, tidak ada tempat lain antum bersembahyang, kemana antum? Ya sholat di situ. Karena tidak mampu. Baik, sholat antum sah. Kemudian yang berikutnya, wastiqbalul qiblah ma'al imkan. Hasan dulu. Fadhal.
Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk syarat yang ke-8, yang ke-8, wastiqbalul qiblati ma'al imkan. Menghadap kiblat kalau mampu. Menghadap kiblat kalau mampu. Tentang menghadap kiblat ini ya ikhwan, ada rincian. Kalau orang yang dekat dengan Ka'bah dan dia melihat Ka'bah, maka harus pas, tidak boleh meleset dari menghadap Ka'bah. Dia harus menghadap Ka'bah pas. Adapun orang yang tidak melihat Ka'bah, dari orang yang jauh, maka minimal menghadap ke arahnya saja. Paham di sini? Menghadap ke arahnya. Kayak orang di Indonesia ini, kita tahu pas tidak ini arah kiblat pas. Kita tidak tahu. Yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Cukup. Paham di sini? Jadi orang yang dekat di mana, yang orang di Mekah dan sekitarnya yang bisa melihat Ka'bah, mereka harus sholat langsung tepat menghadap Ka'bah. Kalau meleset sedikit tidak sah sholatnya. Ka'bah sini, mereka meleset begitu sedikit saja tidak sah. Sedikit ya, dia harus pas yang melihat Ka'bah. Walaupun dari kejauhan, kalau dia lihat Ka'bah harus pas. Paham di sini ya? Jadi orang yang melihat Ka'bah, dia harus pas menghadap Ka'bah. Tepat. Tidak boleh meleset. Kondisi yang kedua, kalau orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, orang yang di kejauhan, atau orang yang ada di negara lain, daerah lain, maka yang seperti ini cukup menghadap arah Ka'bah, arahnya saja. Misalnya kita tahu kalau di Indonesia arahnya kan ke mana? Ke barat. Ya sudah, kita sholat menghadap barat. Gitu. Kita tahu Ka'bahnya di sana. Cukup, sudah sah. Pahamin ya? Sah. Karena kita tidak tahu itu pas banget atau tidak bisa gitu. Tapi sah sholat kita. Paham di sini ikhwan? Sepakat para ulama itu. Kalau orang yang di kejauhan tidak menyaksikan Ka'bah, tidak melihat Ka'bah, seperti orang yang di negara lain atau yang jauh dari dari Mekah, maka cukup menghadap ke arah saja, ke arahnya. Kita tahu di sana Mekah, karena Ka'bah berarti ya kita sholat, walaupun tidak pas. Baik, itu sudah sah. Kemudian wan niyah. Ini ma'al imkan, kalau tidak memungkinkan, dia tidak tahu arah kiblat, dia berada di kondisi yang dia tidak tahu arah kiblat. Kemana? Di hutan misalnya, tidak ada kompas, mau tanya sama siapa, tidak ada. Dia di hutan, atau dalam safar misalnya. Apa yang dia lakukan orang seperti ini? Kalau dia mampu beristihad, melihat arah-arah matahari atau arah bintang dia harus beristihad. Beristihad artian ya sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki tentang arah kiblat. Kalau dia tidak tahu, apa yang dilakukan oleh seorang seperti ini? Ya sholat saya nih, sholat. Insya Allah ini kiblatmu, sholat. Dia tidak mampu berarti. Wan niyah, kemudian yang ke-9 niat termasuk syarat sah sholat. Orang yang sholat tidak berniat, maka sholatnya tidak sah. Apa itu niat?
usolli begitu, geleng kepala. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Begitu, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat, itu lafaz, itu ucapan. Niat itu adalah kesengajaan hati melakukan ibadah. Niat itu adalah al-azmu ala fi'li ta'ah atau al-azmu ala fi'il taqarruban ila Allah. Yaitu berazam, bertekad melakukan suatu amalan taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya niat dalam ibadah. Jadi kalau niat dalam salat, itu berarti dia salat, dia berniat ingin salat, dia berniat salat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di dalam salat ini ada dua niat yang harus hadir, harus muncul di dalam hatinya, harus dia tentukan. Yang pertama taib. Yang pertama niat apa? Salat tadi, yaitu niat ingin apa? Ya ikhwan, niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya itu. Yang kedua, dia niat menentukan jenis salatnya. Dia mau salat apa? Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar. Mau salat rawatib atau salat apa? Salat tarawih. Dia harus tentukan. Paham ini? Jadi yang pertama dia menghadirkan salat ingin apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat sampai yang ini ingin main-main, bukan. Ingin apa? Tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dia harus tentukan dia salat apa. Karena salat ini kan banyak jenisnya. Di antara salat wajib banyak jenisnya. Ada salat zuhur, maghrib, asar, dan seterusnya. Salat sunnah juga banyak jenisnya, dia harus tentukan salat sunnah yang mana. Paham di sini ikhwan? Jadi antum masuk masjid, antum harus dua yang muncul itu di dalam hati antum, niat. Ini saya salat ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin ibadah. Yang kedua, tentukan ini saya mau salat apa ini. Paham di sini? Mau sholat isya atau sholat harus. Kalau sekarang insya Allah sebentar kita sholat di isya harus hadir. Jangan cuma niat sholat gitu. Jadi sholat sunnah antum itu. Kalau antum berniat ingin sekedar sholat saja, maka sholat antum berubah jadi sholat sunnah mutlak. Paham ini? Tidak bisa, antum harus tentukan antum sholat apa. Maghrib ini Allah Akbar, isya Allah Akbar. Kalau tidak terlintas di benak antum mau sholat apa, pokoknya saya sholat Allahu Akbar, sholat sunnah antum. Sholat sunnah mutlak itu. Ini hati-hati ikhwan, ini perkara berbahaya. Bertahun-tahun orang sholat, setiap sholat orang kadang tidak menentukan terampai niat tujuan ingin sholat apa, ya kan? Kadang angkat takbir aja begitu, lalai Allah Akbar sholat. Nanti susah habis sembahyang sholat maghrib sih. Untuk apa? Di awal Pak, di awal niat ini harus sudah ada sebelum masuk di amalan sholat. Paham di sini? Begitu juga rawatib. Kalau antum mau sholat rawatib, niat sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah. Kalau tidak, sekedar mau sholat saja, sholat sunnah mutlak antum itu.
jadi sholat sunnah mutlak, sekedar sholat sunnah namanya itu. Hati-hati. Paham di sini? Atau cuma di benak antum, di ingatan antum, di hati antum hanya sholat yang wajib, tidak menentukan jenis sholat sama. Sholat yang wajib mana? Tidak bisa. Hah? Hati-hati. Jadi hendaknya ya ikhwan, antum hadirkan sholat, hadirkan apa? Niat antum mau sholat apa? Ditentukan. Dalilnya mana Ustaz? Batanya dalil. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya akan mendapatkan suatu amalan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang ia niatkan, ia tentukan. Kalau dia sholat maghrib ya maghrib, dia sholat subuh ya subuh. Kalau dia sekedar niat sholat ya sholat sunnah namanya itu. Kalau dia sekedar niat sholat wajib, wajib yang mana? Wajib kan banyak ini. Jadi antum harus, atau kita harus tentukan niat kita ketika mau sholat. Sebelum angkat takbir, tentukan ini mau sholat apa ini, Mas, sholat apa Mas? Begitu. Maghrib, hadirkan maghrib saya ini. Itu akan membantu juga untuk khusyuk. Daripada melayang-layang pikiran, begitu bawa diri, tengok kiri kanan, bawa cerita sagu, berapa harga sagu tadi di pasar apa? Habis itu imam takbir, dia juga takbir Allahu Akbar. Dia belum tentukan dia mau sholat apa dia. Paham ini? Nah, harus jadi niat di situ. Maksudnya adalah berniat. Setelah dia niatkan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, sholat, niat ingin sholat, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia tentukan dia mau sholat apa, jenis sholat apa yang ingin dia lakukan. Seperti itu harus. Itu syarat sah itu. Baik. Paham ya? Nah, silahkan. Ada yang bertanya? Atau diulang ini boleh, ada. Pak siapa dulu? Pak Erwin. Arwin ya, silakan. Waalaikumsalam. Waktunya dulu, dia tertidur, ini orang tertidur, bangun jam berapa dia? Setelah waktu asar maksudnya. Setelah waktu asar udah maghrib berarti. Masih di waktu asar tapi orang sudah sholat. Masih di waktu asar, terus dia terbangun tapi sudah sholat zuhur belum? Terus dia sholat asar ulang lagi karena dia salah. Artinya dia setelah itu dia sholat zuhur lagi terus sholat asar lagi, atau dia cuma sholat asar. Dia niatnya sholat zuhur. Sah sholat zuhur karena sudah masuk waktu itu. Bahkan bukan sudah masuk waktu, sudah lewat waktunya. Sah. Kecuali dia niat sholat zuhur masih jam 11 misalnya. Tertidur, terbangun, dia kira habis sampai yang sama orang di ini masjid zuhur masih jam 11, saya salah lihat jam mati. Assalamualaikum. Habis sholat zuhur saya. Begitu 1 jam azan. Sholat apa ya? Ternyata sholat azan zuhur. Sah, itu tidak sah karena syarat dukhulul waktu tidak terpenuhi.
terpenuhi, harus masuk waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu ya sudah sah sholatnya, sudah sholat zuhur dia. Tapi dia sudah sholat zuhur. Nah, di waktu asar. Dia sholat di waktu sholat asar, tapi dia kira itu zuhur. Sebagai makmum, Dia makmum pada orang sholat asar. Oh, makmum dia. Saya kira sembahyang sendiri sebagai makmum. Makmumnya sholat asar, dia niat sholat zuhur. Kalau di mazhab Hambali tidak boleh, tidak sah. Dia harus ulang lagi sholat zuhurnya tadi. Kenapa? Karena dia bermakmum di orang yang sholat asar. Yang betul kalau zuhur ya zuhur sama-sama nanti. Asar harus asar sama-sama. Berarti dia ulang zuhurnya itu. Artinya kita mau berjalan di mazhab Hambali itu. Kalau dia sholat di belakang orang yang sholat apa? Asar. Karena di mazhab Hambali tidak boleh orang yang sholat asar mengimami sholat zuhur, atau sebaliknya orang yang sholat zuhur mengimami orang yang sholat asar. Dua-dua harus dua-dua zuhur, dua-dua. Makmum imam sama. Paham di sini semua? Hah? Baik yang qadha maupun yang sholat yang ada. Misalnya makmum ini sholatnya qadha misalnya, yang imamnya sholat ada, boleh. Yang penting satu jenis, satu sholat sama-sama zuhur. Paham ini? Misalnya dia dapat lupa sembahyang zuhur misalnya di berapa hari kan, ingatnya pas dia lihat ada orang sholat zuhur, dia ikut bermakmum bisa, karena satu jenis sama-sama zuhur. Tapi kalau zuhur dengan asar tidak boleh. Paham ya Pak Elmi? Nah, seperti itu. Saya kira tadi sholat zuhurnya itu sah karena sudah waktunya sudah lewat. Kalau begitu sah. Sholat zuhurnya sah. Kalau dia sholat sendiri maksud saya. Baik, paham ya Pak Erwin? Baik, Pak Erwin yang lain. Rahmat Bahmid. Saya Rahmat siapa? Yang ketujuh, kenapa ketujuh? Tempat duduk, tempat berdiri ya. Kira-kira bagaimana sih kalau misalnya najisnya itu agak jauh dari tempat dia sujud, jadi tapi mengeluarkan bau yang tidak sedap? Tidak ada masalah. Bolehkah dia bergeser sedikit boleh. Kalau jalan dia misalnya 10 meter boleh dia bergeser sedikit, boleh. Misalnya dia tidak tahan DP bau kan busuk. Daripada DP sholat terganggu, tidak usah, dia bergeser sedikit, tidak ada masalah. Untuk kepentingan sholat boleh. Oh, jangan dia berjalan sampai 10 meter 20 meter Ustaz. Dia sholat di sudut, dia pindah jalan. Paham ya Rahmat? Boleh. Silahkan. Dia mau sholat maghrib tapi dia hanya tiga orang lagi sementara sholat sunnah. Maksudnya kamu Tidak sah. Iya, beda jenis. Makmum dengan imam harus satu jenis tuh. Sholat sunnah ya harus sholat sunnah dua-dua. Paham ya? Wajib ya harus wajib dua-dua. Kecuali ada beberapa keadaan insya Allah kita akan lewati.
kecuali makmumnya yang sunnah. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Tapi kalau imam yang sunnah, makmum wajib tidak boleh. Semua barinci poli masuk di perincian ini. Paham ya? Jadi harus satu jenis. Intinya secara umum harus satu jenis. Insya Allah rinciannya perlahan-lahan kita akan lewati insya Allah. So diskusi dalil. Saya paham itu maksud. Cuma ini so masuk diskusi dalil. Belum terang level di situ. Insya Allah mau masuk di level itu. Kalau Imam Ahmad memahami itu bukan dalil. Karena Rasulullah tidak tahu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal itu radhiyallahu anhu. Dan itu bukan dalil. Kembali ke usul fikih yang beliau pakai lagi. Insya Allah. Insya Allah mau sampai. Ada permasalahan di sini yang kita lihat ada dalil kayak menyelisih apa yang beliau sebut, ada jawabannya semua. Pahamnya? Beliau tidak menyelisih dalil, tidak menyelisih dalil. Tapi karena dalil itu harus dikompromikan satu dalil, ada dalil yang lain yang kadang bertentangan dengan dalil itu. Nah, di situ para ulama melakukan kompromi namanya. Mana yang harus didahulukan? Tarjih atau dikompromikan atau seperti apa? Insya Allah. Nah, ini dulu dari pembagian dulu. Ya. Ada mau nanya tadi? Tidak? Artinya tidak tahu dia wajib apa sunnah begitu ya? Itu orang yang bersuara. Saya ini mau sholat wajib. Tidak apa-apa. Tidak lucu. Antum suara. Mau sholat wajib saya. Begitu kasih mendengar sama dia. Sholat wajib saya. Kalau dia bertolak, begitu dia bicara. Insya Allah. Ya harus satu jenis, harus satu jenis. Wajib juga harus satu jenis. Jangan yang satu zuhur, yang satu maghrib, yang satu maghrib, satu isya, tidak boleh. Harus satu jenis. Itu kaidahnya Imam Ahmad harus sama. Paham ya? Itu. Misalkan saya sholat kan sholat lima, sholat wajib. Terus saya mau kasih poin, tidak tahu poin mana saya kasih mata saya sholat cuma saya pindah tempat ke sebelah itu. Kalau antum sholat sunnah, antum yang kasih kode. Antum tahu itu orang yang masuk ini mau sholat wajib, kode. Nah gitu kode. Bilang kode. Tidak apa-apa. Begitu dia mau dia berarti ini mau dia ini. Ya kan? Nggak mau dia, tidak mau berarti. Terserah dia mau pahami apa, yang jelas dia pahami tidak mau, entah sudah. Dia mau sholat apa? Sholat sunnah. Kalau itu sebenarnya terjadi kotoran baru kotor itu sebenarnya. Tak usah, insya Allah. Tapi waktu diamalkan kan berdasarkan apa yang dipelajari toh. Insya Allah.
Tayyib. Sudah paham ini? Fadhal. Mengenai Ustaz, mengenai niat. Tadi Ustaz bilang dalam sholat itu harus ada 2 niat. Pertama niat takarrub, yang kedua niat menentukan sholat apa yang dikerjakan. Ini kadar minimalnya Ustaz. Kadar minimalnya. Kalau misalnya orang dia gabungkan 2 niat, misalnya dia sholat di masjid yang lain, kemudian dia pergi ke masjid yang tujuannya, dia tidak sholat sholat ba'diyah maghrib misalnya, dia tidak sholat ba'diyah maghrib di masjid itu, tapi nanti dia sholat di masjid itu, dia gabungkan 2 niat, dia niat tahiyatul masjid sekaligus dia niat ba'diyah maghrib dalam satu sholat. Apakah boleh seperti itu? Oh, menggabungkan niat seperti itu boleh. Kalau yang apa? Insya Allah kita akan masuk pada sholat yang boleh digabungkan niat. Di antaranya tahiyatul masjid dengan sholat sunnah yang lain boleh. Seperti antum masuk masjid mau sholat rawatib misalnya tuh, qobliyah maghrib, qobliyah isya misalnya. Antum sudah niatkan dengan apa? Tahiyatul masjid boleh. Atau sudah niatkan juga digabung juga dengan apa ini? Wudu, sunnah wudu kalau habis wudu. Boleh. Digabungkan dengan 2 untuk yang Iya. Karena yang dituntut kepada kita kan disunnahkan ketika masuk masjid ya sholat sunnah begitu. Untuk menghormati masjid sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja. Mau sholat duha antum sudah terpenuhi berarti tahiyatul masjid. Yang dituntutkan kita sholat 2 rakaat. Antum sholat rawatib, sholat yang wajib, sholat duha, sholat apa saja sudah terpenuhi berarti tahiyatul masjid. Begitu juga sunnah wudu. Paham ya? Kecuali yang punya keutamaan khusus misalnya, yang maksudah itu tidak boleh. Rawatib dengan rawatib antum semua kasih gabung tidak boleh. Paham ini? Qobliyah ba'diyah misalnya kan beda waktu. Ini saya 1-2 rakaat untuk qobliyah ba'diyah ini tidak boleh. Paham? Tidak boleh. Kitab Toharoh. Iya. Tentang sholat rawatib. Kan sedangkan harus diqadha kalau tinggal sholat yang rawatib itu kan baru jangan sholat di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kayak waktu itu saya bilang ba'da asar, ba'da subuh kan. Gimana kalau itu sholat qobliyah subuh orang tertinggal baru orang mau qadha di setelah subuh. Di mata Pambali tidak boleh. Tidak boleh, harus tunggu matahari terbit dulu. Karena itu kan waktu terlarang. Bertemu antara waktu terlarang dengan anjuran kan. Kita harus dahulukan yang terlarang. Perkara yang diperintah bertemu dengan yang dilarang, harus dahulukan yang dilarang. Terus untuk selamatnya antum tunggu matahari terbit baru antum sholat 2 rakaat qadha untuk sholat sunnah fajar begitu. Paham ya? Dapat pahala sunnah fajar. Cuma nanti kalau disengaja pahalanya ya tidak seperti sholat pada waktunya. Kecuali tidak sempat. Baik. Selesai ya? Nah, kita masuk pembahasan berikutnya.
Alhamdulillah selesai dari syarat sah solat dengan ringkas insyaallah. Nanti antum ulang-ulang ini. Dari sini antum berpijak nanti. Banyak sekali rincian tentang syarat sah solat ini ya ikhwan. Yang saya sebut sama antum cuma dari pokok-pokok saja itu. Kemudian babu arkanis solati. Bab pembahasan tentang rukun solat. Nah ini kalau rukun solat ini berarti sudah berkaitan dengan gerakan solat dia. Apa yang diucapkan di dalam solat, gerakan solat, nah ini rukun. Tapi dia bukan perkara yang sunnah, tapi ini gerakan yang penting, gerakan pokok di dalam solat. Kalau ditinggalkan akan menyebabkan solat tidak sah. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja, kalau lupa dia harus kerjakan lagi. Paham ini? Misalnya ruku, rukun di sini contohnya ruku. Antum lupa ruku di rakaat pertama, ingatnya di rakaat kedua. Kalau antum sengaja tidak ruku, salat antum tidak sah, ya kan, batal. Kalau lupa, ingatnya di rakaat kedua, aduh tadi baru ruku, saya lupa ruku tadi, ya kan. Habis baca surat, ingatnya di rakaat kedua ini. Habis baca surat langsung sujud. Apa yang dia lakukan? Nah, insya Allah nanti ya. Paham ini? Nanti insya Allah. Taib arkanus sholati kam wa mahya. Rukun solat berapa dan apa saja? Al jawabu arkanus sholati arba'ata asyara ruknan. Rukun solat ada 14 rukun. Syarat sah solat ada berapa tadi? 9. Sedikit. Rukun solat 14. Arba'ata asyara ruknan. Sebagai apa itu ruknan, Pak Ferry? Tamyiz, Masya Allah. So lulus ini. Langsung spontan dia bisa sebut tamyiz. Taib arkanus salati arba'ah wa hiyal qiyamu fil fardhi al qadiri muntasiban. Rukun yang pertama al qiyamu fil fardhi al qadiri muntasiban. Berdiri fil fardhi pada salat yang wajib, al qadir bagi orang yang mampu, muntasiban dalam keadaan tegak. Muntasiban, intisab maksudnya ya berdiri ya berdiri, intisab tegak. Taib ini rukun yang pertama, yaitu berdiri pada solat fardu alal qadir bagi orang yang mampu. Artinya pada solat sunnah tidak rukun. Pada solat sunnah berdiri ini tidak rukun. Antum solat sunnah boleh duduk. Antum pada solat sunnah boleh duduk. Kalau pada solat wajib tidak boleh, tidak sah. Pada solat wajib harus berdiri, rukun ya. Solat sunnah boleh antum duduk. Rawatib misalnya antara tes coba-coba tuh boleh duduk. Tidak wajib, tapi ingat pahalanya berdiri lebih besar. Taib fil fardi alal qadir bagi orang yang mampu, berarti keluar orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu berdiri ya tidak masuk. Ya berarti ya dia sholat sesuai kemampuan dia. Tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring. Tidak bisa berbaring ya bagaimana lagi itu? Tidak bisa berdiri berbaring, duduk, tidak bisa duduk berbaring. Baik. Kemudian
Ini kadar yang mujzi disebutkan oleh dijelaskan atau disebutkan oleh para ulama di kitab fikih mazhab Hambali. Kadar yang mujzi yang sah untuk berdiri ini adalah dia berdiri selama tidak sampai ruku. Artinya bagaimanapun posisi berdirinya selama tidak sampai ruku. Kalau sudah di posisi ruku berarti sudah bukan berdiri namanya. Jadi dia berdiri, dia miring misalnya sedikit, masih berdiri namanya. Dia miring lagi masih berdiri. Tapi kalau sudah pas sampai posisi ruku, itu sudah ruku namanya, bukan berdiri. Tapi yang sempurna adalah tegak, berdiri tegak. Tapi kalau dia belok gini, miring kiri, miring kanan, bersambayang kiri, sah saja. Ke depan begitu miring ke depan, sah. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai batasan seperti apa? Belum sampai pada kadar atau batasan ruku. Kalau sudah ruku berarti sudah bisa tidak berdiri namanya itu. Paham ya? Atau dia bongkok misalnya bongkok begitu, sah saja. Ya, iya. Kita cerita ini kadar berdiri yang sah. Tayyib, paham di sini ikhwan? Jadi jangan antum bilang tidak sah itu orang yang DP berdiri agak miring, agak bongkok sedikit, ya masih sah selama belum sampai ruku. Tayyib, itu pada keadaan. Paham ini? Keadaan berdiri. Bagaimana kalau kadar yang sah untuk zaman? Berapa lama? Seperti kadar lamanya berdiri supaya terhitung sah seperti apa? Paham di sini? Yaitu dengan kadar bacaan surat Al-Fatihah. Atau kita tambah, kita rincilah. Kalau di rakaat pertama kadar bacaan takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Kalau rakaat kedua surat Al-Fatihah saja. Paham ini? Jadi kalau dia berdiri dengan kadar yang tidak cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, berdirinya tidak sah. Begitu maksud saya. Ini kadar dari sisi waktu, maksudnya lama berdirinya seperti apa, dihitung sah dia berdirinya itulah. Tadi ditinjau dari apa? Kondisi berdirinya. Biar miring kiri, miring kanan, ke depan masih selama dia belum sampai ruku. Sah saja dia berdirinya. Tapi yang sempurna ya harus kalau yang sempurna ya dia berdiri tegak. Tayyib. Untuk yang zaman waktunya yaitu sekadar di rakaat pertama sekadar membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dengan surat Al-Fatihah. Paham di sini? Kalau di rakaat kedua dan seterusnya kan sudah tidak takbiratul ihram itu. Berarti dengan kadar bacaan surat Al-Fatihah. Ya, antum hitung-hitung. Orang berdirinya ini surat Al-Fatihah tidak cukup, ini tidak sah, berarti dia berdiri. Tayyib. Kemudian yang kedua wa takbiratul ihram. Itu yang pertama berdiri, rukun yang pertama berdiri. Tadi sudah saya sebutkan kadar yang cukup, mujzi namanya. Qadrul ijza atau qadrul mujzi, kadar yang cukup, yang sah. Kemudian wa takbiratul ihram. Yang kedua rukun yang kedua takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram ya ikhwan?
Hah? Satria? Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram. Hah? Takbir pengharaman. Nah, terjemahan maksud saya takbiratul ihram itu seperti apa? Haram melakukan selain rukun salat. Hah? Haram melakukan Haram melakukan selain gerakan sholat selain. Tapi yang saya tanya ini takbiratul ihramnya itu loh. Takbiratul ihram itu bagaimana lafadznya? Nah, Allahu Akbar. Itu yang rukun. Paham ya? Ucapan Allahu Akbar itu yang rukun. Angkat tangan itu sunnah. Jadi jangan antum kasih hitung satu itu rukun itu dengan angkat tangan. Berarti kalau tidak angkat tangan orang tidak sah dari sholat. Angkat tangan hukumnya sunnah. Tapi Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar itu yang rukun. Paham ya? Ya sah saja orang sholat tidak bersedekap, tidak angkat tangan, sah saja. Allahu Akbar, dia teru begitu, irsal, dia lepas tangannya, dia tidak angkat sejak awal, ya sah. Yang penting dia membaca Allahu Akbar, itu yang rukun. Takbiratul ihram itu yang rukun, yaitu bacaan Allahu Akbar. Baik. Takbiratul ihram insyaallah pertemuan berikutnya nanti saya sebutkan kadar yang sah untuk takbiratul ihram. Nah, banyak rincian. Cuma kadar yang sah saja insyaallah. Jadi takbiratul ihram harus pakai lafaz apa? Ada syaratnya takbiratul ihram itu. Syarat yang pertama harus pakai lafaz Allahu Akbar, tidak boleh Allahu A'zam, Allahu Ajal, tidak boleh. Allahu Akram misalnya tidak boleh. Hah? Allahu Az misalnya tidak boleh. Harus apa? Allahu Akbar. Tidak boleh pakai lafaz lain. Hah? Apalagi Gorontalo. Apa Gorontalo? Allah Maha Besar lebih alam. Hah? Tidak bisa. Baik, harus Allahu Akbar. Kemudian termasuk syarat sah juga ucapan Allahu Akbar ini, yaitu diucapkan ketika dalam keadaan berdiri untuk sholat fardu ya. Dalam keadaan apa? Berdiri. Kalau antum ucapan Allahu Akbar dalam keadaan duduk baru antum berdiri tidak sah, tidak sah. Takbiratul ihram tidak sah. Jadi ada syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi sah ini takbiratul ihram. Yang pertama apa sahnya tadi? Syaratnya ucapannya harus Allahu Akbar. Allahu Akbar itu saja ada syarat lagi. Lafaz itu. Syaratnya Allahu Akbar harus didengar. Itu semua rinci ini. Lafaz Allahu Akbar harus apa? Ada suara. Tapi antum tidak ada suara sama sekali, tidak sah itu Allahu Akbar. Harus ada lafaz, harus ada suara yang keluar. Minimal dia dengar sendiri. Terus disebutkan oleh para ulama ada 12 syaratnya itu untuk menjadi sah Allahu Akbar itu. Baik, ada 12 disebutkan apa tadi? Dia berdiri, dia ucapkan dalam keadaan berdiri. Kemudian dia dengar minimal dia dengar sendiri atau ada lafaz yang keluar suara. Kemudian ketika Allahu Akbar menghadap kiblat. Jadi kalau dia menghadap timur, Allahu Akbar baru mutar ke kiblat, tidak sah hadap Allahu Akbar.
Baik. Kemudian lafaz tadi itu yang dia dengar Allahu Akbar harus semuanya dia dengar itu. Harus semuanya dia dengar. Lafaz itu harus keluar suara itu. Karena ada biasa saya dengar imam Allah Ak, tidak ada suara, tidak sah DP takbir. Hati-hati. Kalau mau ditanya kemana itu DP so ditalang kata DP Allahu Ak talang. Kancang DP ilmu itu. Dia telan DP jadi syarat, termasuk syarat takbiratul ihram itu lafaz tadi dia dia ucapkan itu harus dia dengar semua, bukankah? Allahu Akbar semuanya. Satu huruf saja tidak ada misalnya tidak sah atau dia tidak dengar. Kemudian syarat yang berikutnya lagi masuk waktu. Mau sholat lohor, sholat zuhur belum masuk waktu, baru jam 11 Allahu Akbar. Niat sholat apa ini? Zuhur, tidak sah takbiratul ihram itu. Kemudian syarat yang berikutnya makmum harus membaca setelah imamnya selesai. Kalau bersamaan tidak sah. Bersamaan dengan imam tidak sah itu takbiratul ihram. Atau imamnya belum selesai masih Allahu Akbar, dia sambut Allahu Akbar. Harus selesai, imamnya harus Allahu Akbar baru menyusul dia. Apalagi dia yang duluan Allahu Akbar. Dia duluan tidak sah takbirnya tadi makmum. Sama-sama tidak sah. Belum selesai semua juga tidak sah. Harus selesaikan semua. Takbirnya imam baru dia menyusul. Tayyib. Itu antara Tayyib ikhwan, ada 14 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita selesaikan yang 14. Baru belum geser di 2 orang ini baru 2 ya. Baru berdiri dengan takbir ini. Dulu masa membaca Al-Fatihah. Tapi insyaallah ya ikhwan, belajar pelan-pelan lah insyaallah. Jadi kalau antum faham yang beliau tulis di kitab ini, antum faham, insyaallah antum mudah membaca kitab-kitab para ulama yang lain. Yang level di atas sudah ada gambaran. Jangan yang seperti ini belum ada di kepala antum, susah. Kalau tidak antum baca Al-Wajiz saja gampang sekali. Al-Wajiz, Al-Wajiz, fikih muyasar mudah sekali. Tapi kalau yang begini tidak bisa, harus dipelajari. Ada pertanyaan ya ikhwan berkaitan dengan syarat sah salat dengan yang tadi itu rukun 2? Tidak ada. Ya silakan Pak Yanto. Tadi Ustaz syarat bahwa waktu sholat itu wanita harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah. Batasan wajah itu untuk wanita dewasa itu. Wajah yang wajib untuk dibasuh di wudu. Wajah. Dari mulai kalau panjang dari mulai dari mulai tempat tumbuhnya rambut itu sampai ke ini tulang yang ini tulang yang di bawah, paling bawah, bukan tulang ini
Kalau lebar dari ini, nah, anak telinga ini sampai ke sini ya gitu. Itu aja. Nah, berarti kalau dia sholat kelihatan bagian lehernya atau di bawah sini itu tidak sah, itu tidak boleh. Harus tertutup itu. Tertutup bagian sini. Kecuali tersingkap dia tidak sengaja. Nah, lain cerita. Ini sengaja memang sengaja pakai jilbab model begitu, pakai kerudung untuk sholat, sengaja dia terlihat bagian bawahnya sini, tidak sah itu sholat. Paham ya? Nah, ini bukan wajah bagian di bawah sini, wajah ini sini. Ini yang boleh terlihat. Paham ya? Pak Yanto? Nah, ada yang lain? Pak Is, silahkan fadhal. Nah, guru agama ini harus banyak pertanyaan. Ya. Itu yang harus kedengaran semua itu cuma saat mau takbiratul ihram atau takbiratul intiqal atau takbir-takbirannya harus kedengaran semuanya. Itu cuma takbiratul ihram. Harus semuanya. Minimal dia dengar sendiri, jangan dia jahar, nanti terganggu kiri kanan. Dia mengeluarkan suara. Sebenarnya suara itu, suaranya kita yang paling rendah sebenarnya didengar oleh diri kita sendiri kalau kondisi sunyi sekali, sepi, sunyi, sening, antum bersuara, antum dengar itu. Tapi di kondisi yang ramai, antum tidak dapat dengar itu. Bukan itu penentunya. Penentunya ketika antum di kondisi sunyi, antum bisa dapat dengar itu kadarnya. Kenapa? Karena ada kondisi kalau rame antum nanti bersuara keras baru dapat dengar. Bukan itu lebih batasan. Bukan batasannya antum dengar, bukan kadar yang dimana antum bisa dengar. Mengerti? Alhamdulillah. Iya. Berarti terpotong juga dia. Apa itu? Allah Akbar. Terpotong maksudnya Allah Akbar begitu ya. Berarti kan ada huruf yang terlepas, dia tidak disebut berarti. Jadi Allahu Akbar harus jangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak sah. Lafaz itu banyak sekali rinciannya. Kalau dia ucapkan, dia panjangkan alif hamzahnya yang pertama, Allahu Akbar, tidak sah. Allahu Akbar tidak sah. Paham ini? Jadi kalau ada imam yang DP alif dia kasih panjang begitu tidak sah. Antum tidak boleh sholat di belakang orang. Allahu Akbar, ulang antum. Tidak sah DP takbiratul ihram. Allahu Akbar artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Bertanya itu, ragu berarti dia. Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Bukan menetapkan Allah Maha Besar. Atau dia panjangkan ba-nya. Allahu Akbar, tidak sah juga. Akbar artinya apa? Akbar kasih panjang. Ditok ini apa? Gendang apa? Rebana. Allahu Akbar artinya Allah adalah rebana. Mencaci Allah berarti itu, menghina Allah. Ya boleh. Hati-hati ya, kasih panjang pendek ini mempengaruhi mana. Biasa di azan saya dengar itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kasih panjang. Ya Allah, itu kan tidak tahu kasih, tidak sah itu, azannya tidak sah itu. Cacian buat Allah. Akbar, Allah adalah Rabbana, Allah adalah Rabbana. Ya Allah. Tidak boleh kasih pendek. Allahu Akbar. Sah.
Tidak bisa juga pakai alif lam. Baru juga kafnya harus jelas. Kaf jangan sampai jadi goin. Allahu Akbar. Banyak saya dengar. So goin itu. Allahu Akbar. Allah berdebu, sangat berdebu. Akbar, gobarah itu kan debu. Allahu Akbar. Pakai goin dia. Harus ak. Ada hamas di nama. Kalau belajar tajwid hamas. Ak, at, as itu hamas itu. So tajwid poli. Allahu Akbar. Nah, begitu. Susah. Alhamdulillah. Oke. Insyaallah. Baik ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amalan kita dan dilipat gandakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.